Selamat tahun baru buat kita semua. Di tahun 2024 ini kita akan melihat keajaiban Tuhan, amin. Karena kita percaya Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Apa yang tidak biasa itu yang akan Tuhan berikan buat kita, sesuatu yang wow di tahun 2024. Puji Tuhan, kita mau mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita percaya bahwa kita adalah pembawa kabar baik, amin. Kita adalah pembawa kabar baik, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita menjadi pembawa kabar baik. Dan Tuhan akan memberikan nyanyian baru buat kita sepanjang hidup kita. Haleluya. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, 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 ku bawa berita, berita sejahtera. Haleluya. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita. Avenu Shalom. Haleluya. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nyanyi bagi Dia lagu baru, haleluya. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh. Yahweh besar, Yahweh besar dan layak dipuji, Yahweh besar dan layak dipuji. Bersukacita, cintalah, bersukacitalah, hai Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Tuhan, oh Israel. Rayakan dan bagi Tuhan, bagi Tuhan. Avenu Shalom, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan, saya persilakan Bapak Gembala untuk menyalakan menorah. Haleluya.
Kita akan mendengarkan panggilan Sabat Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Jika karena Sabat engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku, dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Yahweh, dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Bapa Yahweh telah berfirman. Amin. Haleluya. Haleluya. Kudus, kudus, kudus Yahweh Sebaot. Haleluya Bapa. Haleluya. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Umat-Mu datang memenuhi panggilan Sabat-Mu ya Bapa, Yahweh yang Maha Mulia. Setelah 6 hari kerja Tuhan, banyak hal yang telah kami lakukan, banyak hal yang telah kami rancangkan, kami pandang dan kami ucapkan. Bapa, ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami. Ampuni dosa pikiran kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, yang tidak berkenan kepada-Mu. Ampuni Tuhan dosa perkataan kami yang tidak baik, tidak tepat, tidak benar, perkataan yang menyakitkan hati Tuhan dan hati sesama.
perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan dan sesama, kelemahan, kelalaian, kealpaan dan ketidakmengertian kami. Bapa Yahweh, hamba memohon ampunan-Mu atas kami umat-Mu jemaat GBR. Haleluya Tuhan. Kuduskan kami dengan dabar-Mu yang maha mulia. Bapa, biarlah darah anak domba Paskah yang tertumpah di Golgota Kalvari terperciklah Bapa, menutupi segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Menerima kami anugerah yang daripada-Mu ya Bapa. Kami menerima anugerah yang terbesar, kasih sayang-Mu Tuhan, pengampunan daripada-Mu Bapa, melalui pengorbanan Yesus Hamasi. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang Bapa berikan. Kami mau beria-ria memuji, memuliakan Engkau Bapa yang agung, Bapa yang perkasa, dahsyat dan penuh kasih sayang. Baru kata biawil melekaula zergesan bimitzvotav ubalam Yesu Hamazia Galelula Yahweh ti onerome masmoya dasamin Abaragit Yahweh mikolita mitela tibibiamin Esrimim Yahweh wazei samaim fiarat amin. Pertolongan kami datang dalam nama Tuhan Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Pertabiskan ibadah Syabat Raya lebih nama Bapa Yahweh Maha Mulia, lebih Yesus Hamasi Adon Putramu dan pertolonganmu yang Roh Kudus. Haleluya Bapa. Amin. Silakan duduk senang kasih. Haleluya, syukur. Kita mau masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Di tahun yang baru, dengan semangat yang baru, dengan pengharapan yang penuh kepada Yesua HaMasiah yang telah mati dan bangkit buat kita, dan yang memberi pengharapan buat kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang akan menjadi kesaksian buat banyak orang. Betapa Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan yang menciptakan alam semesta raya, yang disapa oleh Yesus HaMasiah sebagai Bapa, dan Dia juga yang menjadi Bapa kita. Kalaulah di bumi ini seorang Bapa begitu mengasihi anak-anaknya, apatah lagi Tuhan, Bapa yang di sorga, Bapa yang sungguh penuh dengan kasih. Itu yang akan menyertai kita sepanjang 2024 ini. Dan kita percaya saat kita ditanam di bait kudusnya Tuhan, kita akan bertumbuh dan memakan makanan yang sehat dari Tuhan. Pertumbuhan yang baik menuju kepada kesempurnaan itu. Biarlah kita memuji dan menyembah Dia dalam segenap kehidupan kita yang Tuhan percayakan. Tuhan hadir di bait suci. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu
Oh, haleluya. Bapa hadir di bait kudus. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Haleluya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu Tuhan. Oh, hadiratmu memenuhi setiap kami. Haleluya. Aku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
lagi Tuhan, lebih lagi Bapa, bawa kami Tuhan, lebih dalam lagi Bapa. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang terlihat oleh kami Bapa. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya kemuliaan-Mu yang terpancar, yang menerangi. Tuhan, biarlah hidup kami terus diperbaharui, terus diperbaharui, karena kami tahu Bapa, tanda kami mencintai Engkau, kami melakukan akan perintah-perintah-Mu. Lebih lagi Tuhan, berikan pengenalan buat kami akan jalan-jalan-Mu di tahun 2024 ini Bapa. Sehingga keintiman itu menjadi yang utama dalam hidup kami. Keintiman dengan-Mu itu yang utama dalam hidup kami. Engkaulah segalanya Bapa. Engkaulah segalanya Tuhan. Kami bukan milik dunia ini lagi. Bahkan kami sudah dipisahkan dari dunia ini, karena terang-Mu sudah datang atas kami. Dan terang itu yang akan menerangi setiap kami. Ada syakinah glory-Mu Tuhan, yang akan menyertai perjalanan kami. Bila Engkau yang menyertai kami, tidak ada lagi yang kami khawatirkan. Karena semuanya Engkau akan sediakan yang terbaik buat kami. Yang terbaik itu yang Engkau sediakan atas kami. Kami membutuhkan-Mu di tahun 2024 ini Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Kami mau berjalan hanya dengan Engkau, hanya dengan-Mu Tuhan. Roh-Mu yang menuntun dan berbicara buat kami semakin lebih keras lagi, lebih keras lagi Tuhan. Sehingga kami dapat mendengar dengan jelas apa yang harus kami lakukan. Bila Engkau tak beserta
Pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kita katakan dengan sesungguh hati kita, bila Engkau tak bersama, bila Engkau tak bersertaku. Haleluya. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dalam kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami percaya Tuhan, kami akan berjalan dengan Engkau sepanjang hidup kami. Dalam pujian ini mengungkapkan kami tidak mau berjalan bila Engkau tidak menyertai kami. Itu bukan sesuatu komplain dari kami Tuhan, tapi sebuah ungkapan hati bahwa kami tidak mau tanpa Tuhan. Kami tidak mau tanpa Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau di tahun yang lalu banyak keputusan-keputusan kami yang tidak disertai oleh Tuhan. Seringkali kami mengambil keputusan sendiri. Karena kami beribadah, kami masih merasa bahwa Tuhan terlibat dalamnya. Tapi di tahun ini Tuhan, biarlah penyerahan kami sepenuh kepada Tuhan. Apapun yang kami mau kerjakan, apapun yang kami mau lakukan, apapun yang kami mau putuskan, biarlah kami melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Sehingga perjalanan kami akan dimudahkan oleh Tuhan. Apa yang selama ini kami pandang sukar menjadi mudah. Apa yang selama ini kami pandang sulit untuk dijangkau menjadi mudah untuk dijangkau. Semuanya itu yang akan mewarnai kehidupan kami bila kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Sama seperti Daud, dalam segala sesuatu dia ingin lakukan, dia melibatkan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kemenangan dan kemenangan. Biarlah itu yang kami lakukan hari-hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami juga menyampaikan akan aturan dan perintah yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami. Biarlah semuanya itu bukan hanya kami baca, tapi semuanya itu akan masuk dan mewarnai kehidupan kami. Mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu yang akan kami kerjakan sepanjang kehidupan kami.
Bapak juga memberkati, mengurapi para ahli-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan dalam lantunan, juga dalam pembacaan akan kebenaran firman. Urapi kami semuanya Bapa, sehingga penuhlah sukacita kami di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Putra-Mu Yesus Al-Masih, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati kami di hari Sabat ini. Haleluya, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca hukum-hukumnya Tuhan yang menjadi kasih buat kita semua. Dari Markus 12 ayat 29, 3, 2, 1. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, sebab tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Dia memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk. Saya undang para alia untuk maju ke depan. Pembacaan Halel terambil dari kitab Mazmur pasal 35 ayat 17 sampai 28. Firman Tuhan berkata, Ya Tuhan, berapa lama Engkau hanya memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari kehancuran mereka, dan satu-satunya milikku dari kawanan singa muda. Aku mau menyanjung Engkau ya, aku mau menyanjung Engkau di dalam jemaat yang besar. Aku mau memuji Engkau di antara umat yang kuat. Jangan biarkan musuh-musuhku yang penuhi tipu daya itu bersukaria atasku. Jangan biarkan mereka
yang membenciku. Aku tanpa alasan mengedipkan mata, sebab mereka tidak bicara damai, melainkan mereka merancangkan perkara tipu daya melawan orang-orang yang tentram di bumi. Lalu mereka membuka mulutnya lebar-lebar melawan aku, sambil berkata, rasakan, rasakan, mata kami telah menyaksikannya. Sekarang engkau telah melihat, ya Bapa Yahweh. Jangan terus berdiam diri ya Tuhan. Jangan kena menjauh daripadaku. Beranjaklah dan bangkitlah untuk menghakimiku untuk perkaraku. Ya Elohimku dan Tuhanku, hakimilah. Ya Yahweh Elohimku, menurut kebenaran-Mu, dan jangan biarkan mereka bersukaria atasku. Jangan biarkan mereka berkata dalam hatinya, rasakan, hai jiwa kami. Jangan biarkan mereka berkata, kita sudah menelanya. Biarlah mereka menjadi malu dan bingung bersama-sama. Mereka yang bersukaria atas kemalanganku, biarlah mereka berselubung malu dan celah. Yang menyombongkan diri terhadapku, biarlah orang-orang yang menyukai keadilanku bersorak dan bersukacita. Dan mereka akan terus berkata, muliakanlah Bapa Yahweh, hai orang yang merindukan damai sejahtera bagi hamba-Nya. Dan lidahku akan mengucapkan kebenaran-Mu dan kepujian-Mu sepanjang hari. Amin. Pembacaan Torah terambil dari Keluaran 1 ayat 1 sampai 22, demikian firman Bapa Yahweh. Riwayat Israel di tanah Mesir. Dan inilah nama anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka masing-masing datang dengan keluarganya. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asher. Dan seluruh orang yang berasal dari buah pinggang Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Dan matilah Yusuf serta semua saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Dan Bani Israel beranak cucu dan bertambah sangat banyak serta berlipat ganda, dan menjadi sangat kuat, dan negeri itu dipenuhi oleh mereka. Lalu berkuasalah seorang raja baru atas Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Dan dia berkata kepada rakyatnya, lihatlah, rakyat Bani Israel itu besar jumlahnya dan kuat, lebih daripada kita. Marilah kita bertindak atas mereka dengan berhikmat, agar mereka tidak bertambah banyak, dan jika terjadi peperangan, jangan sampai mereka bersekutu dengan musuh kita dan berperang melawan kita, lalu pergi dari negeri ini. Lalu mereka menempatkan pengawas-pengawas budak atasnya untuk menindasnya dengan beban kerja paksanya. Dan mereka membangun kota-kota perbekalan bagi Firaun, yaitu Pitom dan Ramses. Namun semakin mereka menindasnya, semakin berlipat ganda jumlahnya dan semakin menyebar luas, dan mereka semakin ketakutan terhadap Bani Israel. Dan orang-orang Mesir memaksa Bani Israel dengan kekerasan untuk melayaninya. Dan mereka membuat hidupnya menjadi pahit dengan kerja keras, berurusan dengan tanah liat dan dengan batu bata dan dengan semua pekerjaan di ladang.
Semua pekerjaan yang mereka lakukan adalah karena kekerasan. Dan berkatalah Raja Mesir kepada para bidan yang membantu persalinan wanita Ibrani, yang satu bernama Sifra dan yang kedua bernama Pua. Lalu ia berkata, apabila kamu menolong persalinan wanita Ibrani dan memerhatikan waktu anak itu lahir, jika itu anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Dan jika anak perempuan, dia boleh hidup. Namun bidan-bidan itu takut kepada Elohim, dan mereka tidak melakukan seperti yang Raja Mesir telah mengatakannya kepada mereka. Dan mereka membiarkan setiap bayi laki-laki tetap hidup. Dan Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian dan membiarkan hidup setiap bayi laki-laki? Dan bidan-bidan itu menjawab kepada Firaun, sebab wanita-wanita Ibrani tidak seperti wanita-wanita Mesir, karena mereka kuat. Sebelum bidan itu datang kepada mereka, mereka telah bersalin. Dan Elohim berbuat baik kepada bidan itu, dan berlipat gandalah bangsa itu serta menjadi sangat kuat. Dan karena bidan itu takut akan Elohim, maka dia meneguhkan rumah tangganya bagi mereka. Dan Firaun memerintahkan seluruh rakyatnya dengan mengatakan, setiap anak laki-laki yang dilahirkan, kamu harus melemparkannya ke dalam sungai. Tetapi setiap anak perempuan, kamu harus memberikannya hidup. Amin. Pembacaan Haftarah 27 ayat 6 sampai 13. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar. Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Bapa Yahweh memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mezbah, seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggi berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat berkediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalahkannya, sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Bapa Yahweh akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka hilang di tanah Asyar, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Bapa Yahweh di gunung yang kudus di Yerusalem. Amin. Bacaan berita hadasa diambil dari 1 Korintus 14 ayat 18 sampai 25. Inilah firman Bapa Yahweh.
Aku mengucap syukur kepada Elohimku karena berbicara dengan bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Namun di dalam jemaat aku ingin berbicara 5 kata melalui pikiranku daripada berlaksa-laksa kata dengan bahasa lidah, supaya dengan ucapan mulutku aku dapat mengajar orang lain juga. Hai saudara-saudaraku, janganlah menjadi kanak-kanak dan dalam pemikiran. Sebaiknya jadilah bayi dalam kejahatan dan jadilah dewasa dalam pemikiran. Di dalam Torah telah tertulis, aku akan berbicara kepada bangsa ini dengan bahasa lidah yang berbeda dan dengan bahasa bibir yang berbeda. Dan meskipun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku. Yahweh berfirman. Karena itu, bahasa-bahasa lidah adalah tanda bukan bagi orang-orang yang beriman, tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan nubuat bukan bagi orang-orang yang tidak beriman, tetapi bagi orang-orang yang beriman. Jadi, manakala seluruh jemaat bisa datang berkumpul di suatu tempat dan semua orang dapat berbicara dengan bahasa lidah, lalu masuklah orang tak berkarunia atau yang tak beriman, tidakkah mereka akan berkata bahwa kamu tidak waras? Namun jika semua orang dapat bernubuat dan masuklah seorang yang tak beriman atau orang tak berkarunia, maka dia ditempelak oleh semuanya, dia diselidik oleh semuanya. Dan dengan demikian hal-hal yang tersembunyi di dalam hatinya maka menjadi nyata. Dengan demikian pula dia akan menyembah sambil tersungkur di hadirat Elohim, seraya mengaku bahwa Elohim sungguh-sungguh ada di antara kamu. Amin. Barakata fi Yahweh lahir meleka ulam. Kadus, kadus, kadus fi Yahweh sebaut melokan skepoda. Terberkatilah Engkau Bapa Tuhan kami yang kudus, yang maha mulia, melalui para ahli-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan, para ahli-Mu yang memasmurkan, memperdengarkan Torah-Mu yang kudus. Kami diberkati melalui pengajaran-Mu yang sempurna. Berkatilah hamba-hamba-Mu ini Tuhan secara pribadi, keluarganya, orang yang Dia kasihi, orang-orang yang mengasihinya. Berkati dan selamatkanlah ya Tuhan. Izinkanlah hamba-Mu ini Tuhan melihat pertolongan-Mu yang ajaib sepanjang hidup mereka. Demi nama-Mu yang Maha Kudus, Bapa Yahweh Tuhan kami, hamba berdoa dan memohon padamu. Haleluya Bapa. Amin. Puji Tuhan, kita mau memuji-muji Tuhan, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Di tahun yang baru ini ada sukacita Tuhan atas kita. Kalau bersukacita nggak ada lagi yang wajahnya muram ya. Harus bersukacita. Nah, khususnya Pak Karel yang berulang tahun ya. Puji Tuhan. 27 tahun. Tuhan memberkati. Kita akan naikkan satu pujian, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Tuhan kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Tuhan kita, kuasa
apinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Iya. Kita percaya bahwa kesaksian kita itu akan menghancurkan kerajaan iblis. Amin. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan di tahun yang lalu kita mengalami waktu kita ingin menyaksikan kasih Tuhan, ada aja ganjalan. Amin. Karena iblis tidak suka kerajaannya diguncangkan. Tapi tahun 2024 kita mau menjadi kesaksian bagi dunia ini. Betapa Bapak kita hebat, katakan amin. Dan kesaksian kita itu akan mengguncangkan kerajaan iblis. Haleluya. Sekarang telah tiba, haleluya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oh haleluya, oh oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Kuasa iblis sudah dihancurkan. Amin. Tidak ada lagi dakwaan buat anak-anak Tuhan. Katakan amin. Karena kita saat ini hidup di dalam Tuhan itu hidup yang terus bertumbuh. Katakan amin. Kita tidak boleh lagi didakwa oleh kesalahan kita, karena kesalahan itu kita harus bertobat. Amin. Kita tesufah, kita berbalik kepada Tuhan. Itu adalah jalan dan kebenaran Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kita yang selanjutnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Tuhan nasihati tempat turun. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
tempatku, Yahweh dahsyat di tempat kudusnya. Bersoraklah, hei Tuhan baik, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, dahsyat di tempat kudus. Oh 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 oh. Gereja Tuhan bangkit hari ini, katakan amin. Karena dia sudah mati dan bangkit buat kita. Yesua HaMasiah menjadi keselamatan, dia menjadi imam besar buat kita. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu Saudara tidak ada lagi kita didakwa hari-hari ini, amin. Karena dia berdiri di depan kita. Seorang imam besar, dia akan menanggung segalanya, amin. Amin. Kita layak bukan karena perbuatan kita, tapi kita layak karena imam besar kita, amin. Dia berdiri di hadapan Bapa Yahweh. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian lagi di tahun yang baru ini. Kita mau menaikkan pujian, pujilah nama Tuhan hai semua hamba Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Hai semua hamba Tuhan. Kiranya nama Tuhan, kiranya nama dimasyurkan sekarang selalu. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Hai semua hamba Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang selamanya. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Katakan, tak ada nama lain, hanya Yahweh Tuhan. Mari kita puji namanya. Seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Tak ada nama lain, hanya Yahweh Tuhan. Mari kita puji namanya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Semua hamba Tuhan, kiranya nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang dari seluruh bumi, dari seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Tak ada nama lain. Mari kita puji namanya. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Tak ada nama, hanya Yesua Tuhan. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita memuji-muji dia, amin. Ya, kalau Bapa yang menjadi kesukaan buat Bapa, itu pada saat anak-anak Tuhan itu memuji-muji Tuhan, amin. Pada saat ada pujian, ada penyembahan, itu akan menggetarkan hati Bapa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Bapa kita itu Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa. Kalau kita membuka kitab Wahyu di pasal 4, di sana semua sujud menyembah Bapa Yahweh. Amin. Sujud menyembah Bapa Yahweh. Kesukaan Bapa pada saat dikatakan kados kados Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Amin. Dalam Wahyu 4 itu dikatakan mereka akan bersama-sama berkata kados kados. Bapa Yahweh itu Tuhan dan dialah satu-satunya. Dan dalam Wahyu pasal yang kelima dikatakan bahwa di sana di tata Bapa itu bersama-sama dengan dia, dan hanya dia yang akan membukakan 7 matrai itu, dan itu adalah anak domba. Amin. Yesua HaMasiah yang telah mati dan bangkit buat kita, dan hanya dia satu-satunya yang dapat membuka matrai itu. Dan itulah yang membuat kita percaya bahwa hari-hari ini setiap kita yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan di Sabat pertama di tahun 2024 ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Biarlah Tuhan yang berkerajaan atas kita di tahun 2024 ini. Ada kebenaran Tuhan yang disingkapkan. Ada sukacita yang besar yang datangnya dari Tuhan. Dan itu akan membawa kita ke dalam damai sejahtera. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Yahweh ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah,
selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Di bumi seperti di surga, di tempat ini seperti di surga. Di bumi Haleluya, Bapa yang Maha Mulia, Engkau Raja kemuliaan. Bapa, Engkau melihat umat-Mu yang membawa anak-anak yang Kau percayakan di hadapan umat-Mu dan terutama di hadapan-Mu. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Engkau berkenan menjamah mereka, menjamah anak-anak sekolah Sabat, ya Tuhan yang Maha Kudus, Penebus Israel. Bapa berkenanlah Kau Tuhan, yang meteraikan nama-Mu pada minyak urapan ini Tuhan. Bila termeterai nama-Mu Tuhan, sebagaimana Engkau perintahkan ada pada dahi kami, ada pada dahi keturunan kami, anak cucu cicit kami Bapa. Bapa Yahweh yang bakal lakukan perintah-Mu. Bapa, Engkau sendiri akan menjamah anak-anak ini Tuhan. Bapa, hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Terberkatilah Engkau Bapa, kelak melalui kehidupan anak-anak sahabat yang mengasihi Engkau Bapa. Haleluya. Borua Eloha. Borua Eloha.
Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, pelayanan anak sekolah Sabat ini Tuhan. Engkau yang akan membawa mereka masuk dalam rancangan Tuhan yang indah. Bapa, biarlah para serabi malaikat menjaga melindungi mereka dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun di sekolah, dimanapun mereka berada. Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Bapa, pasrahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, kelak mereka akan menjadi anak panah yang siap ditembakkan untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran di tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhanku, alirkan berkat bagi kedua orang tua yang Kau berkati dan melalui orang-orang lain yang Kau tentukan untuk memberkati anak-anak ini Bapa. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau Bapa Yahweh, kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadu dan Kau disembah berdoa kepadamu Bapa. Haleluya. Amin.